Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farid Rizki, kemudian ada Najimah Sakinah, Indah Novita, Citra Okia Rahmanda, Zahratul Nadila, dan yang terakhir yaitu Raffi Aman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul sediaan emulsi ekstrak daun mangrove Rhizopora mucronata Poir sebagai anti kanker. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu APT Nurmalia Zakaria M.Farm yang telah memberikan kami tugas ini. Tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah sediaan semi solid. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Pendahuluan, tumbuhan mangrove merupakan tumbuhan pantai yang memiliki fungsi untuk mencegah abrasi pantai, mempertahankan keseimbangan, serta menjaga keindahan dari kawasan pantai. Ekstrak daun mangrove mempunyai kandungan metabolit sekunder berupa senyawa fenolat, klorofil, karotenoid, dan tanin yang mempunyai aktivitas antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang dapat merusak kulit sehingga dapat digunakan sebagai fotoproteksi. Emulsi. Emulsi adalah sediaan berupa campuran yang terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispersi, di mana fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi atau emulgator. Kemudian akan dijelaskan oleh Najimah Sakinah. Selanjutnya, klasifikasi tanaman. Yang pertama, kingdom, yaitu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, family Rhizoporaceae, genus Rhizopora, spesies Rhizopora apiculata. Kemudian indikasi, mangrove banyak dimanfaatkan untuk mengobati penyakit degeneratif, seperti asam urat, nyeri otot, pegal linu, rematik, kolesterol, dan darah tinggi. Selain itu juga dapat mengobati penyakit infeksi seperti sakit perut, biduran, bisul, demam, penyakit dalam, dan antihistamin, antiseptik, dan juga anti kanker. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Selanjutnya ada yang pertama pengambilan dan determinasi sampel. Yang kedua ada perlakuan dan proses ekstraksi sampel. Yang ketiga ada uji screening fitokimia. Yang keempat ada pembuatan sediaan formulasi emulsi ekstrak daun mangrove. Rancangan pembuatan emulsi dari daun mangrove. Yang pertama yaitu bahan ekstrak daun mangrove. Pada formulasi 1, konsentrasi yang ditemukan adalah 0, formulasi 0, hasil yang ditemukan adalah 0, formulasi 1, hasil yang ditemukan adalah 10%, formulasi 2, 20%, formulasi 3, 30%, khasiatnya adalah sebagai zat aktif. PCO. Formulasi 1, konsentrasi yang didapatkan adalah 15%, formulasi 1, 15%, formulasi 2, 15%, formulasi 3, 15%. Khasiatnya adalah sebagai fase minyak. Yang ketiga adalah terangkat. Pada formulasi 0, konsentrasi yang dihasilkan adalah 2%, formulasi 1, 2%, formulasi 2, 2%, formulasi 3, 2%. Khasiatnya adalah sebagai emulgator. Yang keempat adalah sukrosa.
Formulasi 1 konsentrasi yang dihasilkan adalah 25%, formulasi 0 adalah 25%, formulasi 1 25%, formulasi 2 25%, formulasi 3 25%. Khasiatnya adalah sebagai pemanis. Yang kelima adalah natrium benzoat. Formulasi 0 konsentrasi yang dihasilkan adalah 0,10%, formulasi 1 0,10%, formulasi 2 0,10%, formulasi 3 0,10% juga. Khasiatnya adalah sebagai pengawet. Yang bahan terakhir adalah aqueous. Formulasi 0 konsentrasi yang didapatkan adalah 100%, formulasi 1 100%, formulasi 2 100%, formulasi 3 100%. Khasiatnya adalah sebagai pelarut. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Citra Okia. Selanjutnya itu keterangan FO formulasi emulsi MA dengan kadar ekstrak aktif daun mangrove. ROX-nya 0%. F1 formulasi emulsi MA dengan kadar ekstrak aktif daun mangrove. ROX-nya 10% per 6 gram. F2 formulasi emulsi MA dengan kadar ekstrak aktif daun mangrove. ROX-nya 20% 12 gram. F3 formulasi emulsi MA dengan kadar ekstrak aktif daun mangrove. ROX-nya 30% per 18 gram. Prosedur kerjanya yaitu 1. Pengambilan sampel, 2. Rancangan formulasi sediaan emulsi ekstrak daun mangrove, 3. Pembuatan sediaan emulsi dari ekstrak daun mangrove, 4. Pengujian sifat fisik yaitu 1. Uji stabilitas, 2. Uji organoleptis, 3. Uji pH, 4. Uji vikositas, 5. Uji tipe emulsi. Yang kelima, analis data. Sekian, terima kasih. Itulah jadi sedikit pemaparan dari hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.